Halo semuanya, pada kesempatan kali ini AMK membuat konten baru dengan judul Sadulur Sajaran yang tujuannya pengen kenal dan bersilaturahmi. Dan kali ini kami AMK berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan TSCP Turangga Seto Cepit Pager Gunung gitu. Perkenalan Rien, saking kanan saya Dimas. dapukannya ngomong mas. Dapukannya prajurit. Toto. Dapukannya Pekantik. Ini sebagai sing ngomong lah. Yang menaungi TSCP. Nah, Saya Rizal sebagai pemimpin atau wirayuda. Wah, saya Andi, buka pemain prajurit. Sebelum masuk ke kontennya Sadulur Sajaran, saya sebagai perwakilan dari AMK yang pertama kali mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulur TSCP sudah berkenan untuk mau disambati di sepurane mau telat begini. Terus terima kasih juga karena dari TSCP merupakan apa ya, salah satu faktor pembentuk AMK. Karena dulu pas makrab, pas angkatan saya semester itu ya, semester 7 suruh ngisi makrab. Karena kebetulan semester 6-nya itu KKN di Temanggung, terus berkeinginan ngetok nih jaran Kepang. Terus matur nuwun sanget riyen napa diampili jaran. Matur nuwun sanget. Terus dimotivasi kagem pentas di Cepet untuk pertama kali. Nggih ngapunten nek garapane nggih. Ngoten nika. jos. Belajar jaran Kepang Temanggung. Intinya matur nuwun sangat. Terus kemudian masuk ke konten. Di konten Sadulur Sajaran ini ada 2 sesi. Yang pertama adalah ngobrol, isinya ngobrol seputar komunitas TSCP. Kemudian yang kedua adalah sesi obat, yaitu berkenalan dengan garapan tarinya mereka. Gitu. Oke, masuk ke sesi pertama adalah obrol. Sini saya ingin bertanya-tanya, ringan-ringan aja. Yang pertama itu dari nama Turangga Seto. Kenapa memilih nama Turangga Seto? Kemudian apa harapannya dari nama Turangga Seto ini? Oh ya, untuk ini bahasa Indonesia apa Jawa? Campur apa mas? Los pokoknya. Ada subtitlenya. Turangga Seto itu merupakan warisan nenek moyang yang saya ketahui dari para sesepuh sini, yang dulunya bahwa Simbah Ki Warai Kemampuan juga Simbah Ki Lurah Tungguru, itu merupakan pegundang kami, itu selalu kemana-mana menggunakan kuda yang berwarna putih. Nah makanya dari itu kita ambil dari sepuh kemarin, ambil itu jaran putih itu dijawakan menjadi Turangga Seto. Itu jaran Setonya putih itu kayak gitu jarannya. Berarti dari pertama itu namanya sudah Turangga Seto dulu. Sudah. Dari tahun sekitar 19 berapa ya? 196 berapa? Kayak 65 kalau nggak salah. 1960 bulan itu sudah memakai nama Turangga Seto. Memakai nama Turangga Seto. Terus sudah berapa generasi nih mas? Dari situ awal sampai sekarang sudah berapa generasi ya? Wah, banyak sekali. Sekitar 10-an generasi sampai sekarang. Terus untuk garapannya mas, garapan kan di Temanggungan banyak garapan, ada yang Hendra, ada yang Masa. Ini TSCP ini awalnya menggunakan garapan apa, kemudian
sampai sekarang prosesnya perpindahan garapan-garapan itu apa aja? Kalau untuk garapan, kalau dulu itu mungkin saya kurang paham. Kalau semacam kalau dulu kan cuman mungkin buat seneng-seneng, istilahnya seneng-seneng juga ngumpulin orang-orang sini supaya ada keseniannya. Kalau yang saya ketahui dari sejak saya lahir, garapannya dulu itu sudah garapan Jalan Temanggungan yang pertama kali. Idakep berarti? Idakep, itu Idakep. Terus setelah Idakep ada muncul garapan-garapan sedikit, tapi bukan semacam Idakep, cuman kepingin yang lain aja. Terus majunya lagi kami kepingin berkreasi. Dulunya itu cuman kuda lumping itu kayak gitu aja. Terus gimana caranya rame, terus cuman kolaborasi sama Jaipong, sama dulu sama Lea dan sebagainya. Terus kami garapan yang ini yang terakhir, yang terakhir ini mengambil dari sesepuh itu bisa nyeritakan itu secara desanya gitu. Terus tak digarap secara desanya kayak gitu. Nah itu saya sudah nggak pakai lihat terus, tapi tetap pakai singa itu. Di samping dulu juga ada barongan, tapi barongan ini kan kalau dulu cuma kayak gitu ya. Kalau sekarang kan sudah agak modern, barongan ini hampir seperti singa. Jadi ada secara apa ya? Dulu kan kalau desa sini, desa Pager Gunung ini, desa Pager Gunung letaknya bukan di sini, cuma di sebelah sini. Cuman di sana itu keseringan mungkin ada yang buat semacam itu. Terus di Lurah Tunggululung itu apa ya yang bisa memusnahkan itu. Terus cuman betapanya di area sini. Nah itu caranya kayak gitu. Berarti sempat lea-leaan dulu berarti? Sempat lea-leaan, pertama kali sini lea. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Pas kesempatan 2007 pakai lea. Cuman dulu itu kan pakainya itu nggak sengaja, cuman ada yang tadi kembali terus beli lea, bawa pulang terus ikut cuman buat pajangan. Terus tak bikin itu dikreasikan dalam satu pertunjukan. Terus kami mencari tema yang cocok. Dulu itu calon arang kan nggak salah. Nah, memakai itu cuman itu lihat buat prajurit calon arang aja. Cuman harapannya ngawur-ngawur gitu. Bertahan berapa lama pakai layak itu sebelum ke Singobareng berarti? Singobareng. Berapa tahunnya? Selama hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun lah sekitarnya. Terus untuk kostum ya Mas? Dari dulunya udah pakai badung apa ya rompi? Kalau dari dulu enggak. Nah dari dulu itu cuman pakai celana pajen, jahitan, terus kemben. Itu sudah. Kalau dulu cuma pakai ikat, terus majunya lagi pakai rompi, terus majunya lagi pakai badung. Itu cuman badungnya masih lucu. Kalau di zaman sekarang kan lucu. Terus dikreasi lagi pakai badung. Kalau badung itu secara kita cuman ngelihat aja di TV itu ada ketoprak cuman pakai kayak ini kan. Nah itu cuma dikreasikan buat itu kayak seperti itu gimana. Nah itu cuma kayak gitu. Terus majunya lagi pengen berkreasi terus dibikin yang agak meriah gitu aja. Berarti badungnya produksi sendiri berarti? Ya produksi sendiri. Terus kalau rias wajah dari dulu sama apa? Enggak, kalau dulu itu gimana ya, riasnya juga lucu juga, cuman prajuritan kayak itu pengesan. Kalau dulu brengos saja cuma dijaret-jaret pakai celak pertama. Terus yang kedua bikin brengos saja seperti besar seperti Gatot Kaca itu masih cara di sini. Terus macam-macamnya lagi kok ada yang nemuin disandarin di sini. Jebres. Jebres itu. Jebres itu khas Temanggung. Khas Temanggung juga.
Nah dulu mah nggak ada, sebenarnya nggak ada kayak zaman idagap itu nggak ada segregasi. Apa? Riasnya cuman belajar kayak gitu. Terus rias sing ini kita cuman apa ya? Pertama cuman kita ngarang-ngarang aja gimana riasnya, cuman bisa serem, bisa eksperimen gimana bisa nampak bagus gitu aja. Nggak ada sing rias khusus itu nggak ada, atau belajar enggak ada. Tapi kalau saya lihat Mas, dari segi rias, dari Badung itu berbeda dari apa komunitas-komunitas yang lain. Kalau ini menurut saya, kalau Badung di komunitas lain kan kebanyakan ngecak Bali banget. Ya. Kalau di sini kan beda dari segi rias pun juga beda. Kalau di komunitas-komunitas lain itu kan kayak apa ya? Kalau saya nyebutnya, maaf bukan menyinggung atau gimana ya. Kalau saya menyebutnya adalah rias buto kalau saya. Jadi sangar, pakai siung. Kenapa sini memilih? Kalau saya nyebutnya bagusan lah. Iya, benar. Dulu itu sempat sewaktu kami ke pentas di Jakarta, waktu di mana Taman Mini itu Anjungan, itu masih sempat pakai siung kayak gitu. Dulu pernah prajurit pakai siung kayak gini, cuman di apa dikasih saran sama orang sana, cuman saya nggak tahu dia tuh seniman atau enggak, nggak tahu. Masuk macak sini pakai siung masuk hitam terus gitu kan. Terus kami berubah lagi, wah kok enggak bagus ya pakai gitu pakai siung. Terus kami cari sing bagusan tapi tetap mukanya serem itu gimana. Mencarinya cuma seperti itu. Kalau yang mungkin ya itu maaf, yang lain-lain masih sampai pakaian pun mirip kebalian. Cuman rias juga seperti itu. Kemungkinan beberapa tahun sing kemarin kan banyak kuda lumping baru-baru di desa itu cuman apa namanya jiplak-jiplak ala kebali-balian itu yang katanya serem, rame-ramenya zaman kemarin Lea itu benar seperti itu. Kalau di sana-sananya, kalau sini nggak mau, misalnya saya kok niru sana itu nggak mau, tetap kami ciri khas. Walaupun harapan kami mungkin ada yang jiplak, cuman kan kita kreasi lagi, nggak seperti plok seperti itu. Terus kalau wig Mas, kalau saya lihat kan, kalau di zaman dulu wig kayak nggak disasak ini. Kan di sini kan sekarang ngembang gede. Nah dulu TSTP apa ya? Dari dulu sudah ngembang gini atau yang trepes itu? Dulu tuh mah nggak pakai wig, nggak pakai. Terus yang kedua pakai wig, cuman masih nggak ngembang kayak gini, cuman masih lurus gitu. Nah ini nggak tahu yang sing baru-baru ini anak-anak ini yang pengen dikembangin kayak gini mungkin main kelihatan serem atau gimana. Cuman kayak gitu. Mungkin anak Mas tidak tahu dikembangin itu. Ya ngikutin zaman aja. Ngikutin zaman. Terus masuk ke proses kreatif garapan tari ini dulu sih Mas. Menurut saya, kalau saya nyebutnya maaf kalau salah ya, ini kan kayak masal tapi ada ceritanya. Ini kan udah beda dari yang lain. Nah proses kreatifnya itu gimana? Dari awalnya ganti mungkin garapannya dari Lea ke yang Singo Barong, ada ya pergantian dari gerak, pola lantai, formasi. Nah itu gimana? Awalnya gimana? Awalnya dulu itu kan sewaktu masih jarang, masih bukaan gitu, nggak pakai ada cerita, nggak ada sinopsis juga nggak ada. Terus sewaktu kami jepit sini sama Dusun sana itu buat grup kesenian, kalau nggak salah 17 atau 25 grup yang saya kumpulin sekitar 700 orang, itu kita jadil bersama, jalan bersama. Terus tapi di situ harus ada sinopsisnya. Nah mulai dari itu kami garap. Terus kita pakai sinopsis yang pertama itu Prabu Kulino.
Terus kami ya susah payah lah latihan di alun-alun, sekitar senari itu 600 orang. Ya lumayan. Waktu itu Pak Bupati seneng, terus lumayan juga ditangkap di Pangdam di Ponorogo itu 2 kali senari. Ya sekitar 700 orang itu. Setelah itu kami garap, terus masihnya lagi kami garap itu jalan arah, tetap ada sinopsisnya dan seterusnya. Terus yang terakhir kemarin sudah diminta sama orang tua juga dikasih saran sama Dinas Pariwisata Temanggung kalau bisa itu nyari cerita yang lain daripada yang lain, kalau bisa desanya sendiri yang diangkat gitu. Nah maka dari itu kami buat cerita dulu, terus enaknya gimana, tanya-tanya sama sesepuh Pak Cita desa sini itu gimana. Ya itu sebenarnya mau menceritakan buat Cita sebelumnya, cuman mau tak apa adanya itu kayaknya nggak mungkin gitu. Terus kami garap yang mirip tapi agak melenceng sedikit. Nah, itu ceritanya gitu. Kami pakai Singo Garam itu, terus bukan buat Cita, kami judulnya itu gitu Pangluar Tinggi. Nah, itu pengluar dari pemindahan desa sana ke sini itu. Jadi dulu itu istilahnya lurahnya sini itu betapa di sini mencari sesuatu kanugrahan, misalnya pakebluk, misalnya si hewan-hewan buas itu gak memangsa-mangsa orang sini, terus mengenai sini. Sinopsisnya kami akan di sini. Kalau nggak pakai sinopsis itu kayaknya tuh jalan apa ya. Jadi ceritanya gimana? Sejak itu mesti kayak gitu. Kalau kami ditangkap di semacam dinas, semacam waktu di Jogja itu juga tetap dimintai sinopsis. Makanya ketimbang kami itu istilahnya ngarang, mending kita buat sekalian. Terus untuk garap taring prosesnya gimana? Apa ada koreografernya? Apa digarap secara bersama-sama? Kemudian prosesnya dari awal yang garapan Singo Garam gimana? Oh, itu kami garap bersama-sama. Tidak ada koreografer itu, nggak ada. Kami garap bersama-sama. Pertama karena kami itu bukan orang sekolahan ya, orang petani. Terus minggu pengen aja kami lihat-lihat di YouTube, kami lihat-lihat di pentas-pentas yang lain. Kok garapannya gini aja, terus pengen sing agak kreasi lah. Pertama kami garap musik dulu. Mungkin entah nanti ada yang garapan sendiri, entah nanti ada yang ambil dari mana, kita juga dari mana. Terus musiknya sudah ketemu, baru kita nyari darinya geraknya, nyari geraknya nanti enaknya gimana. Cuman sebenarnya geraknya masih belum bagus, cuma kita yang buat sing penting jadi dulu. Nanti sambil jalan kita benahi gitu aja. Nggak ada koreografer, nggak ada gimana. Kita garap bersama gitu aja. Berarti musiknya jadi dulu, baru garap geraknya. Baru garap geraknya. Kalau musik biasanya terinspirasi dari mana? Kalau saya sendiri sih, karena saya sering ikut wayangan, ikut pentas kemana-mana, itu terinspirasi dari teman-teman. Nah, kalau dulu sih saya gimana ya, temennya itu di Jogja kan anak-anak isi, sering diajak sana kemari ikut proses terus pengen garapan seperti itu. Dulu saya nggak bisa apa-apa, terus diajak latihan itu harus kayak bisa. Terinspirasi dari situ. Juga teman-teman wayang sini area Temanggung juga melihat di YouTube terutama. Nah itu terinspirasi dari situ ada. Apa? Dari TKO. Ini aman. Aku yang bingung ya. Aku yang nyerang terus kok. Kok orang lagi? Aku tak kenal di. Kan hari ini sidang kok. Nah sebenarnya kalau tadi kan dijelaskan bahwasanya
menggarap musik dahulu, baru ke tarinya. Apakah di situ tidak menemukan sebuah kesulitan? Karena kan kalau kami sendiri kan biasanya menentukan tarinya dahulu, baru musiknya yang dibuat. Kalau ada kesulitan nggak di situ? Ya sebetulnya ada kesulitan. Nanti kalau musiknya gini terusnya gimana? Terus kami berpikir terus itu. Cuman kan kami sudah ada tari pokoknya. Oh, sudah punya pokoknya. Dari pokoknya itu sudah ada. Kalau udah lebih itu itu kayak gini. Adanya isinya ini. Misalnya simpetan, congklang, semacam apa tubang tali dan sebagainya. Itu sudah ada pokoknya. Cuman kami nggak ada musik dulu, nanti pas sing gimana jadi temanku nanti kita posisikan di mana, dan selain di temankan nanti kita nyari gerak yang kayak gimana. Itu aja. Ya semacamnya juga itu sulit juga. Kalau nggak salah pas ngarap itu malah pas bulan puasa. Yang lain pada saat harus yang kesenian padanya pada ngarap itu. Biasanya kalau untuk sebuah proses bikin musik dan tari itu untuk menentukan tema yang lain itu biasanya berapa lama prosesnya? Dari misalkan sebelumnya kan SMP di Leani, terus sekarang pindah ke Singobarong. Nah itu perlu memakan waktu berapa lama untuk membuat yang baru lagi biasanya prosesnya? Kalau prosesnya buat yang baru sih 3 bulan. Cuman kalau kita mendalami misalnya bergarap semacam Leani itu sampai kita bisa sampai halus itu sampai 3 tahun 4 tahun. 3 tahun baru bisa halus. Itu sudah penarinya sudah hafal, lalu rampak, pengrajinnya juga sudah tahu kru-krunya, di mana posisi tarian ini, balungannya ini, di mana posisi ini kendangnya seperti ini. Ya, itu memakan waktu sekitar 3 tahun. Kalau mungkin harapannya 3 bulan selesai, 1 sampai 3 bulan selesai. Cuman memakan waktu 3 tahun itu baru untuk memolesnya. Untuk memolesnya itu ya bisa. Ya 3 tahun. Terus itu prosesnya mungkin latihan per minggu berapa hari sekali atau bagaimana? Kalau yang terakhir ini memang 1 bulan full. 1 bulan full setiap malam karena anak-anak pengen latihan. Yang nggak tahu yang lain pada saat harus di masjid, yang anak-anak malah di sini kita garap gitu. Istilahnya ngisi waktu kosong. Karena anak-anak juga pada nggak kemana-mana. Kalau di sini kan ngumpul aja. Memang nggak ada kegiatan. Tapi itu mesti selalu di bulan puasa ya, maksudnya aktifnya bersama. Ya enggak. Enggak juga. Kalau latihan rutin nih sih mungkin seminggu sekali. Rutin itu mesti. Itu cuman apa ya? Kalau malah training itu sebetulnya bulan puasa itu tembakau sama musim tembakau malah full pray karena ya, mayoritas petani tembakau ya. 3-4 tahun itu waktu yang enggak sebentar. Tinggal waktu kan ya ada perbedaan Pak. Kita nggak bisa menyamakan. Iya, biasanya kan proses telung dino pancal. Ini reget. Ya enggak. Cuman makan. Perbedaannya kan kalau sini kan anak cuman otodidak ya. Nah, cuman kita niru cuman. Ini kalau pergi otot daduk. Ya enggak. Lain dari sekolahan. Ini gimana? Cuman kita buat tag aja, udah biasanya gini udah ketemu. Tapi biasanya kalau yang otodidak itu malah dia memberikan ciri khas tersendiri. Karena yang beda daripada yang dari istilahnya kasarnya dari sekolahan lah. Ya mungkin bedanya mungkin agak amburadul. Orang ini Dia semrawut. Remuk redam. Hancur lebur. Terus Mas. Kan ini sebuah komunitas. Untuk manajemen nih. Kan apakah dari desa ada dana atau iuran per individu atau gimana? Kalau itu sebuah perjuangan. Kalau dulu itu anak-anak sendiri itu meragati sendiri. Anak-anak ini
ini ngerabut sendiri. Kalau dari zaman dulu memang ada, dari orang tua itu sudah ada, dari kakak sudah ada, cuman anak-anak ini pengen kreasi lebih bagus. Dulu sempat kerja bakti, nyari uang, itu tuh. Kalau sini kan mayoritas petani, campur, itu nyarinya dana seperti itu. Terus istilah orang tua sini itu seneng, istilah seneng gimana? Nah, memang anak-anak ini sregep, bocah-bocah ini sregep ya wis, mbok piro tak regati. Danane lancar Dik. Alhamdulillah setiap kami ada keluhan dana, orang tua itu selalu ACC. Itu yang penting intinya anak-anak ini sregep. Kalau nggak sregep, anak biopo dihanai. Nah, kayak gitu. Ini sergap kok panggang mandiri ya Dik. Kayaknya jalan Yuk sponsor masuk yuk. Monggo lho, citake ngomong citake masih buluk-buluk. Kalau untuk di Pengrawit sendiri kan bahwasanya di TSCP ini kan memang semuanya kan otodidak ya, tidak ada yang sekolah dalam bidang seni, kan? Kalau untuk selama berlatihnya itu bagaimana teman-teman dari mungkin daya tangkapnya atau daya ingatnya itu cepat atau malah bagaimana? Nah, teman-teman itu TSCP sendiri ya agak lama karena misalnya saya buat suatu gending, misalnya kita buat notasi, yang tahu itu cuma beberapa anak yang bisa baca notasi dan sekalian untuk gimana itu baru beberapa anak. Kalau yang lain itu biasanya nunggu kita nggarap, dia ngerekam suaranya terus pulang didengerin. Besok datang sudah bisa. Itu namanya metode Metode apa ya? kupingan Apa ya? Kalau di Karawita kan ada reng dan ngeng. Tapi juga lumayan misalnya yang datang terus hasil tak rekam belum rekam. Jadi kalau pulang malamnya latihan udah bisa. Berarti cepet juga. Padahal kan dia tidak praktek dulu kan? Iya, mereka punya metode sendiri. Itu enggak berat ya. Mendengarkan terus besok nabu kan takut salah, takut enggak tahu mereka memang kayak gitu. Terus saya dukung kok. Dari jalan sendiri. Jadi buat pulang rekamannya mungkin dia sambil kerja sambil dengerin musik. Wah, bisa jadi. Mungkin ini di sini. Itu dari kemarin malamnya sudah bisa. Kebanyakan kalau yang saya tahu pas dolan di Temanggungan kebanyakan juga dari kupingan. Ada yang bilang itu enggak gitu. Karena nonton. Ada. Terus kan TSCP ini istilahnya udah populer lah di Temanggung, di Magelang. Sudah jadi barometer ya TSCP. Pas aku KKN pertama disetujui garapan Jaran Kepang TSCP. Kan dulu kan KKN di Merpati Bedu. Terus ya ngobrol-ngobrol sedikit. Jaran Kepang sing apik sing ning ndi to Mas, terus dituduhi ning YouTube. Oh, ngene iki. Terus jadi tertarik ya. Dan ini kan kalau aku dengar kan musiknya wayangan, tapi bisa dimasukkan dengan sekarang gerak dari idate. Salut sih Mas. Maksudnya aku dhewe yo isih mumet nek konderan. Iki dikek sekarang opo layunya di apakah dari dulu sudah populer, sudah terkenal istilahnya bahasanya podo piye kan Mas? Sama.
PY ini dari dulu sampai sekarang nih rame terus apa? Ada fasenya naik turun. Nah, ada fasenya naik turun. Ada kalau fasenya naik turun itu ada. Kalau terkenal dulunya juga sudah terkenal. Jadi Jalan Temanggung itu dulu yang bagus-bagus itu Jini, Cepet Jini, Duku Seman, Ngamuk sama Ndrono. Cuma 4 itu. Jadi kan kalau yang lain banyak yang niru, jiplak sudah garapan. Kalau yang 4 desa ini garap sendiri-sendiri. Cuman garapannya mereka ya kayak gitu, maksudnya punya ciri khas sendiri kayak gitu. Kalau mungkin sing terakhir ini mungkin yang lain lagi senang-senangnya liaan, kami sudah ngebrak pakai itu. Mungkin terus banyak fine-nya itu. Mungkin kalau saya sendiri sih masih belum bagus, masih belum senang, masih belum puas, belum ada puasnya. Nggak sih ngerti kok. Teman-teman penonton. Iya. Ulun tanya coba. Ini lo lebih friend baik. Ini. Ini lah. Gini lo gini. Sini. Kita sambut Lailatul. Raketok lagi. Kalau mau tanya apa power penari itu gimana sih? Dapatnya bisa dari awal sampai akhir bisa dengan power segitu terus gitu loh. Ya nggak habis-habis napasnya. Itu kayak Apa ada tabung oksigen di belakang? Atau ditaruh di dada? Atau di kanan kiri sini? Ini nggak ketok kan? Pribun mas Teman-teman sampean. penari. Mas penari. Kalau itu sih kebiasaan, sudah terbiasa gitu. Maksudnya dari kita sebelum pentas kan biasanya latihan kalau paling lama itu 1 minggu, paling sedikit 3 hari. Paling sedikit. Kadang 3 hari, kadang nggak latihan. Ya mungkin itu udah terbiasa. Padahal ngerokok terus ya. Ya, Kita ngerokok oksigennya baku. ngerasa wajib. Itu nggak bisa hilang gitu ya. Nggak bisa. Wajib air. Kalau dari pandangan saya sih kalau menurut fisik anak-anak ini Fisiknya. karena sudah terbiasa kerja keras. Iya. Kerja keras di ladang itu kan menguras waktu sekali, Iya. menguras tenaga. Sudah Sudah kerja keras. terbiasa naik turun gunung. Naik turun gunung itu sudah terbiasa. Terus misalnya mau pentas, istilahnya kayak olahraga fisik dulu. Cuman kayak gitu. Kalau misalnya Seksi. anak-anak ini bisa pencarinya cuma tidur aja mungkin namanya juga nggak kuat. Padahal dia Ya dulu latihan. Anggukannya entek. Turunnya. Ya benar kalau kerja di ladang kan pagi itu kan udara, apalagi di pegunungan ya. Ini berarti Cepet itu posisinya berada di bawah sumbing ya. Ini berarti itu sudah di kaki gunung belum? Sudah ya? Oh iya berarti Persis. kaki gunung sumbing. Nah, nih, oksigen ini kan kayak isut dihirup makan disimpan nang bumi. Nafasnya nggak habis. Jadi TSCP itu bisa dikatakan jalanan pertama kali yang ada di Temanggung atau bisa dikatakan yang paling tua. Enggak lah. Dari 4 tadi kan di Cepet tadi, terus Dugo Seman, Ya. Drono dengan Lamun itu kan itu yang sudah ada dari dulu atau yang mana dahulu yang di Temanggung? Kayaknya hampir barengan. Munculnya itu barengan. Berarti memang yang bisa dikatakan yang paling tertua ini dari 4 komunitas ini ya, yang paling tertua. Terus setelah itu ada komunitas-komunitas baru yang sudah muncul di daerah mereka masing-masing. Itu kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang kan ada perjalanan tapak dan selalu ada pergantian kostum dan sampai apa tadi singonya yang ganti itu kostum-kostum yang dulu tuh disimpan atau bagaimana? Atau dikreasikan lagi, dibongkar lagi itu bagaimana?
Enggak, kalau yang dulu itu kayaknya juga sudah nggak layak pakai. Tapi masih disimpan. Masih disimpan itu juga masih ada, yang sudah dibuang juga ada. Kalau Badong pertama kali itu malah Badong 1, 2, 3 ya kalau nggak salah. Itu malah disenangi sama grup lain, terus dibeli sama sana, kita buat lagi, dibeli sama orang lain, kita beli lagi. Kalau yang singonya yang dulu itu gimana Pak? Semuanya yang Kan ada dua ya ganti. Yang Kalau yang dulu itu cuman gimana ya singonya, cuman itu kan dulu kalau barongan itu cuman cetok-cetok gitu. Barongan Dora itu bukan sih? Hah? barongannya barongan khas Temanggung sendiri. Temanggung sing Caplokan. caplokan itu. Oh, saplokan. Terus yang belakangan cuma kain dilukis atau mungkin rambutnya aja pakai rafia. Oh iya kayak itu Blora kan kayak gitu sih. Nah, hampir seperti bluro itu kayak gitu. Dulunya seperti itu. Tapi terus sekarang Kreasikan. dikreasikan seperti Hampir mirip dengan binatang. Hampir mirip dengan binatang. Terus buat sendiri atau beli? Enggak, itu kami nggak buat sendiri nggak bisa. Cuman kami ke tukang topeng yang bikin depannya itu, terus yang belakang kita buatnya bersamaan sama sana. Kita bisa seperti ini terus sana singgah. Oh iya. Tapi sebenarnya yang properti yang kemarin itu membawa banyak sejarah dan perjalanan Pak. Jadi sayang kalau nggak disimpan. Ya iya sih. Sebetulnya kami juga pengen simpan sewaktu dari hobi ya masih ada 1, 2, cuman gimana ya kalau di desa sini itu kalau udah nggak kepakai itu biasanya sudah nggak koper, biasanya kebuang. Mau rusak terus kebuang. Malah mungkin waktu itu mending itu kita buat pakaian bagus disenangi sama grup lain, kita dapat untung kan, kita bikin lagi. Terus aku mau tanya nih, sak pengaduk dari kostum ya Mas, sak pengaduk dari atas sampai bawah itu habis berapa Mas? Satu pengaduk dari zaman Badung sekitar 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan. Mobil sedek. Angel kita dibagi. Betul banget. Sak pengaduk gak bisa ngondek. Iya, hampir 2 jutaan. 2 jutaan. kita kali itu ninggal sarannya belum itu. Itu cuma Sarannya sendiri. nek jarane piro Mas? 400 lah. 400-500 sekarang. Jarane kok. Jarane apa sak? Sensor Oh, sak rambutnya Mas. kalau sudah jadi 500 lebih kayaknya. Sekarang hampir 500-600 kayaknya. Cuman surinya kita mengarani suri sapi apa suri jaran gitu. Tapi ampun. Jarane cepet. Iya. Soalnya sing numpak kuwi. Tahu ngapain lah? Wis tau jajan pas latihan. Ada lagi dari penonton? Wis Sekarang menit toh? 40 menit deh. Wis Next sampai. jam. Oke, podcast podcast. Ya, ini mah. Ini masih belum ngomong nih. Ngomong mana Mas? Ngomong. Iya ngomong. Ya peta kok. Tangan balik. Oh ya Pak, selama pandemi ini udah ada tanda Selama pandemi belum. Tapi ada undangan masuk. Ada undangan masuk itu Tapi banyak. ditolak. Enggak ditolak, cuman kami melihat memang benar-benar diizinin apa enggak. Oh iya sih. Kalau memang benar. izin, Iya. kami siap. Kalau enggak jelas di sini. enggak ada izin itu kami enggak berani. Iya, Timbang ter-PHP Pak. Ya, enggak. Ter-PHP kan. Yang kemarin kartu di sini ya. Berapa? Terus pengalamannya sampai Mas dalam
pirang tahun melu jaran di TSCP. pengalaman melu ning TSCP iki piye susah senange opo Pengalaman sih agak pelajarannya apa bahasa Indonesia Matematika, IPA, bio Mas, bio. PKN. pelajarannya punya teman dan Seneng gue pakai yang aja. seneng aja. mesti ya nek sedih lho masa seneng terus Sedih apa Mas? sedih apa Mas? Sedih apa Sejak sadar hilang. Terus saat ini kan. Kali mikir. sedih apa Sih kalau nggak bisa ikut ora iso melu pentas e sekali satu Pengen melu gue ini. Udah gue yang langsung. Tapi kalau di TSMP sendiri satu kali pementasan itu biasanya berapa penari? Semua itu sing jarang sing barong sing dadi Iya, masa jadi ini dalam satu pertunjukan 23 orang dalam satu penari kita. penarinya toh. Kalau dari pengerawat sendiri Pak? Kalau pengrawit 27 berapa ya? Mungkin 27. Dalam satu pertunjukannya 27 27. komplit 27 komplit. itu sudah sama penggelong, penjedor. iki bosone jedor apa Mas basdram apa Oh betul ya betul. Mari bahasanya kita jedor. Didol bedul bedram. Ya sudah. nek pengalamane Mas Rizal pripun susah senang Ya nek senengnya ya sama kayak Mas Dimas kumpul sama teman-teman ya bisa gimana ya bisa kita sharing-sharing lah bisa kayak gerakan kita kan perlu belajar jadi bisa sharing-sharing kalau misalnya Mas Andi jogetnya kurang gimana gitu kan bisa tular-tularan gitu kalau susah ya itu sama kedua ya itu kalau sandalnya hilang sering Sering ya Mas. Nggo nek Mas Andi pripun sama Mas Keri kabeh Ini makmum kabeh. Imame ngene iki makmum. susahnya nek pemainnya kurang ya susah main kurang susah Pak 27 itu masih susah-susah. kadang ada yang tidak kenal kurang Tapi masih banyak loh Mas 13. kan ngaruh informasi to tergantung panggungnya Pak kadang ombon terus lemes harus Pemain masak pemain harus itu. dulu harus masak itu susah susah Ini dinafaskan sih atau asal ya. Lenger. Wenger. Padahal AMK main piramu. Terus dari TSMP sendiri kan ini sudah generasi ke-10. Ya, benar ya Pak tadi yang jenengan bilang bahwa TSMP sendiri sudah di generasi 10. Prestasi apa yang sudah pernah diukir untuk desa Cepet Pager Gunung ini? Apakah pernah mengikuti lomba di mana atau pernah mengisi di mana saja di beberapa tahun kebelakang ini? Kalau lomba nggak pernah nggak pernah ikut. Kalau yang dulu belum jalan ini pernah ikut di UNAS itu. Di tahun berapa? Tahun berapa ya di UNAS itu? Oh, Zamannya Tumi gitu. sekitar 2000-an Sekitar Jauh ya? jauh. Itu lomba seperti di UNAS, cuman kami nggak dapat apa-apa. Kalau setelah itu mungkin senangnya ke Taman Mini, kita bisa di Pangkal juga, Jogja. Ya cuma pengalaman aja sih. pentas-pentas di Pentas-pentas di luar kota, instansi pemerintahan. instansi pemerintahan, di hotel-hotel Jogja juga. Hotel. AMK ini
lebih jos kalau. Yang lain jam belum. Gue campur di motor. Babalan, babalan. Emang kalau udah lumbeng itu sebenarnya saya nggak tahu kalau orang-orang mungkin sekitar teman-teman sini kan itu suka sama kuda lumping, seneng berangkat juga oke, padahal dia nombok. Kalau grup JPC ini kan nggak pernah ada yang minta uang, minta bayaran atau sebagainya. Misalnya dapat kas dari sana itu dikumpulin, Masuk ke kas. masuk ke kas semua. Nggak ada, paling cuman kalau buat transport aja, buat rias beberapa, nanti buat pemenahan Kostum kostum dan lain sebagainya. Kalau untuk susah senangnya sih sudah pada dibilang sama anak-anak. Kalau saya sendiri senangnya sih bisa merangkul anak-anak ini bisa berkesenian. Satu, yang kedua senangnya mengurangi kenakalan remaja. Itu terutama saya kayak gitu. Kalau susahnya saya setiap kali pulang pentas itu paginya mau bekerja itu udah lemes. Senang itu. pun kesel dia. Biasanya kan mainnya kayak dhewe kan. Iya, pulangnya jam 3, jam 4, jam 2 atau paling kasih itu jam 2. Kalau mau ke ladang udah lemes. Panasan itu paling susahnya. Subuh, pernah sampai subuh. Sampai subuh pernah sering. Penonton satu ngantuk kan. Sebelah tapi tetap rame. Pentasnya aja sering salah tanggal. Salah tanggal. Liwat dino. Lihat. Oh, iya. Paham. Di tanggal tanggal itu mainnya tanggal 20 besok. Kakeknya tuh tahu. Paling mentok peyenan 1 bulan bisa berapa kali gunanya TSDP itu? Nanti paling mentok itu paling banyak. Paling banyak. 1 bulan itu Bulan ada berapa kali pentas? 1 bulan. 1 bulan. Bulan full. 1 bulan 25. 25. Gila. Dibanding puasa Ramadan. Bisa 25 ya. 25 pementasan. Itu paling banyak pol. Paling Awal banyak. aja. Mungkin dulu itu pas sergap-sergap itu. Itu aja ada yang dibatalkan ditolak. Oh. Kalau ditolak dilempar ke sini. Kebanyakan jam lari. Sewaktu 25 itu kami kejar target, cuma kejar target. Kami mau bikin kostum baru, nggak ada kas kan, nggak ada uang. Ketimbang kita kerja bakti di ladang, mending kita pentas. Udah itu juga dapat uang juga. Terus kayak pekerjaan biasa setiap hari pentas. Pagi ke ladang, pulang siang, cepat-cepat makan. Terus 25 kali pentas itu paginya kerja gimana, Pak? Wah, sangat loyo sekali. Nggak bisa kerja. Selemas tangan macul sih karek ngene. Enak, mungkin bisa tidur, nggak ke ladang. Kalau saya sih orang tua tetap ke ladang. Iya. Macul raiso-iso ini. Tapi kalau saya ada double job, ikut wayangan, apa paginya elektronan, apa campur sari. Itu nggak bisa apa-apa saya. Campur sari, begini jarang. Campur sari, begini jarang. Jadi kayak gitu kalau dulu. Kan AMK pernah main di sini 2 kali. Ya. Aku dan teman-teman butuh kritik. Jadi orang itu ngomong AMK ki apik ora lek. Ya. Jadi aku BC. Jadi ini geng aku karo kanca-kanca ki Ada semangat. enek semangate. Berbenah. Jadi bisa berbenar. Aku minta kritik dan saran dari teman-teman TSDP. Kalau kritik dan saran apa ya? Mungkin cuman kalau penarinya sudah oke, lumayan. Ojo diomongin oke, sing elek itu. Harapannya lumayan, cuman Pengrawitnya gimana? pengrawitnya itu kayaknya kurang kompak. Jadi kurang kompak
apa latihannya nggak bisa sinkron, nggak bisa bareng terus latihannya, apa ngambil sana sini terus nggak ketemu rasanya, belum ketemu rasanya di pengrawitnya. Cuman ini saya juga pernah ngomong kayak gitu, ini garapannya bagus cuman rasanya kok belum ada, itu gimana? Cuman gitu istilahnya pentas itu ngese apa ya, kalau ngese itu itu ngomong apa? Coba gerak tarime lagi, gerak tarime. Orang maksudnya kan AMK kan lagi wae ajar jaranan Temanggung lah. Piye kritik sarane untuk kanca-kancan. Nek menurut saya kalau nek jaran Temanggung kan megangi jaran. Megangi jaran kan gini lah. Terus jalan kan ditumpaki, nggak ditumpaki butute gitu. Kalau saran saya mungkin gitu. Lebih bagusnya kalau ditumpaki. Kalau saran saya sih bagus saja jadi garis. Aduh. Mungkin ngerasa kayak gitu. Kene men dadi tukang video bae. Monggo Mas Andi. Enek nama kan? Itu. Jadi Said. Saidun. Sarane ape yo. Oleh. Tapi antara itu dicacat. Isu iki oleh. Sarane saya ya minimal pemain ditambahin. Dadi piro Mas? Kira-kira Yo minimal 13. 13. Wah, divisi. 10 aja udah. Ya minimal 10 8 10 Genep lah ya. Nah itu sinopsisnya ada saudara waktu pentas di sini. Tampun. Namun ada. Nggih ketok ngangkat Raden Masake. Oh iya. Padahal Raden Masak itu yang melakukan dewe Raden tadi ya. Iya toh. Nek saka kanca-kanca di belakang kamera, kritik dan saran untuk AM Kos Surakartos. Monggo Mas. Tripote rasa diurusi sih Mas, tripote rasa diurusi ya Mas. Alasan Alah, Uma. Ayo Mas, monggo. Nonton tanggalnya TSCP main meneh kok Mas. Wis padut kok tanggalnya. cuma satu aja. Kalau AMK udah banyak job, lempar sini nggak apa-apa. Iya. Walek Mas. Amin loh, Mas. Ya amin.
Oke teman-teman, ini segmen kedua yaitu obah berkenalan dengan TSCP dengan garap tarinya. Terima kasih untuk TSCP sudah menerima kami. Pun disambati ya kanca-kanca MK. Ngapunten nek ngrepoti. Terima kasih atas share and care-nya. Aku ya ini mau. Terus ada pesan untuk pemuda-pemudi seniman Jaranan Temanggung untuk kedepannya bagaimana atau harus seperti apa? Monggo Pak. Apa ya? Pesan untuk Jargepang Temanggungan ya. Ya. Ini janganlah kalian merasa puas dengan apa yang sudah kalian belajar atau sudah dapatkan. Belajarlah lebih dan lebih mencari ilmu yang lebih tinggi, karena walaupun kita merasa puas masih ada yang lebih bagus, masih ada yang lebih baik, di mana di situ terutama kita bisa merangkul anak-anak muda seluruh Temanggungan. Mungkin satu, untuk menanggulangi masalah kenakalan remaja, marilah kita bersaudara atau istilahnya nyambung tali persaudaraan dengan kesenian Jarangkepang terutama. Untuk mas-mas yang lain ada pesan? Ida sama masuk idem atau adem ya? Apa? Pak Mas Rizal mungkin? Perwakilan mawon. Si Mas urung boleh. Genteng ya, genteng. Kayak di tek ngono Mas. Ya, buat para seniman, kita selalu menjaga kelestarian atau budaya leluhur. Jadi jangan menghilangkan budaya asli Temanggung. Jaranan Temanggung ya. Yang lain? Udah wakilan. Wakilan kan makmum. Akeh makmum. Kok Mbak Mbak AM Pos. Monggo Kakak Adil. Kakak Adil, Betul. pesannya untuk teman-teman seniman Jarangkepang Temanggung. Untuk teman-teman semuanya, tetap semangat meskipun ini dalam masa pandemi, kita masih bisa berkarya melalui online. Ya, ini tadi adalah kita sedang sharing-sharing di Turonggo Seto Cepet Pagi Gunung. Terima kasih untuk keluarga TSCP sudah menerima kami dengan baik. Kalau kalian pengen lihat kita akan kemana lagi, stay on YouTube Aswanu Sondo Kusumo. Ora le, AMK Surakarta. AMK Surakarta. Sorry, AMK Surakarta. Disubrek oleh, di-like oleh, di-unlike oleh, Di-komen oleh. kritik dan saran sangat diperbolehkan. Dilarang memuji. Oke. Kritik kita harus datang ke Jaranan Temanggung kemana lagi ya. Kita tunggu komen DM dari kalian. Komen iso, DM neng Instagram iso, personal WA iso. Yuk, sadulur sajaran ya. J, rok lu. Sadulur sajaran. Terus.